Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi penjualan kita. Dan setelah di video sebelumnya kita juga sudah membuat CRUD untuk data barang ya, dan kita juga sudah tambahkan fitur untuk pencarian dan paginationnya menggunakan data tabel. Nah, di video kali ini kita akan membuat CRUD untuk data pelanggannya ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu untuk tabel pelanggannya yang ada di dalam database kita. Nah, ada beberapa mungkin yang harus kita hapus ya, field-field yang tidak kita butuhkan. Localhost php MyAdmin ya. Oke, kita buka CI penjualannya ya, database CI penjualannya. Kemudian kita buka tabel pelanggannya. Nah, kita ke struktur ya. Kemudian kita hapus beberapa field yang mungkin tidak kita butuhkan untuk saat ini ya. Nah, ini untuk NIK, nomor kakak ini hapus dulu saja ya. Tanggal lahir, kemudian kecamatan, kelurahan, pasar, hari, kemudian ID sales, latitude, longitude, ini kita hapus saja ya. Oke ya. Nah, jadi ini beberapa field yang harus kita hapus dulu. Yang kita butuhkan mungkin cuma kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP, dan kode cabang ya. Karena yang kita buat di sini adalah aplikasi yang mungkin cukup sederhana ya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak field terlebih dahulu ya. Yang penting teman-teman bisa paham. Oke, kita hapus ya. Drop. Kemudian yes. Nah, jadi yang tersisa sekarang hanya 1, 2, 3, 4, 5 field ya. 5 field ya dengan tipe data seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat CRUD untuk tabel pelanggan ini. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Kita ke bagian template.php, kita buat dulu linknya ya, karena sebelumnya linknya belum kita buatkan ya di menu data pelanggannya. Nah, di sini masih asset empty.html. Kita coba ganti di sini menjadi pelanggan ya. Oke. Nah, setelah kita buat linknya, kemudian langkah selanjutnya kita buat controller dengan nama pelanggan.php. Mungkin prosesnya sama saja dengan ketika kita membuat CRUD data barang ya. Jadi teman-teman bisa digunakan untuk proses latihan ya, untuk data pelanggan dan data master lainnya gitu ya. Oke, sekarang kita buat kelasnya dulu. Kelas pelanggan extend CI controller. Oke. Nah, setelah kita buat kelasnya, kemudian kita bikin function indexnya ya. Kemudian di sini kita buat dulu view-nya ya. Buat dulu view-nya. Mungkin untuk yang lainnya kita coba hapus dulu ya supaya tidak mengganggu. Nah, kita coba buat view-nya di folder view tentunya. Kemudian di sini kita bikin folder lagi namanya pelanggan ya. Kemudian di dalam folder pelanggan kita bikin sebuah file namanya pelanggan atau view pelanggan.php. Oke ya. Nah, ini kita contoh saja untuk sama dengan ini ya, view barang. Jadi kita coba mencontoh untuk kodenya di view barang supaya lebih cepat ya. Di view barang. Nah, ini kita sebenarnya tinggal copy paste saja supaya cepat. Kemudian di sini kita ganti ya beberapa data atau beberapa teks yang ada di dalam kodenya. Yang tadinya data barang kita ganti jadi data pelanggan. Kemudian untuk tambah datanya sudah biarkan saja, untuk ID-nya kita ganti jadi tambah pelanggan. Kemudian
untuk ininya, untuk ID tabelnya kita ganti jadi tabel pelanggan. Kemudian di sini untuk head title-nya atau head tabelnya ya, kita ganti sesuai dengan field yang ada di tabel pelanggan ya, yaitu kode pelanggan, nama pelanggan, kemudian di sini ada alamat dan nomor HP ya. Alamat, kemudian nomor HP, oke. Dan terakhir cabang ya. Cabang. Oke. Kemudian di sininya nanti kita ganti. Nah, kita hapus dulu ya bagian yang ininya, yang bagian untuk menampilkan datanya. Kita hapus dulu saja. Nah, untuk modalnya kita ganti di sini, yang tadinya input barang jadi input pelanggan. Kemudian di sini load form input barangnya kita ganti jadi load form input pelanggan. Kemudian di sini jadi edit pelanggan. Dan ini nama modelnya, ID modelnya kita ganti jadi modal pelanggan, dan ini modal edit pelanggan. Kemudian di sini kita ganti jadi load form edit pelanggan. Ini modal hapus pelanggan. Oke, kemudian ya di sini ganti jadi hapus pelanggan. Kemudian ini untuk jQuery-nya yang tadinya tambah barang jadi tambah pelanggan, ininya jadi modal pelanggan. Kemudian ini load form input pelanggan. Kemudian nanti kita arahkan ke pelanggan, input pelanggan. Kemudian untuk editnya tentunya nanti di sini kita akan mengambil kode pelanggan ya. Di sini kita ganti jadi modal edit pelanggan. Kemudian di sini load form edit pelanggan. Ininya kita ganti ke pelanggan dan ke edit pelanggan, dan data yang dikirimkannya yaitu kode pelanggan. Untuk hapusnya sama ya, kita hapus, kita ganti yang modal hapus barangnya jadi modal hapus pelanggan. Kemudian di sini hapus pelanggan, dan untuk data tabelnya kita ganti jadi tabel pelanggan. Oke ya, sekarang kita coba reload. Kemudian untuk data pelanggannya kita coba klik. Oke, di sini masih kosong ya. Kenapa? Karena di dalam controller pelanggannya kita belum memasukkan kode apapun ya di dalam function indexnya. Sekarang kita coba load view-nya ke dalam function index ini ya, melalui atau kita load ke dalam template yang sudah kita buat ya tadi ya, dengan cara this template load, kemudian nama templatenya, kemudian kita load view-nya ya di pelanggan. Tadi view-nya kita simpan di folder pelanggan, kemudian nama view-nya view pelanggan. Oke. Nah, sekarang kita coba reload kembali. Nah, sekarang sudah muncul ya nomor, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, dan cabang. Nah, sekarang kita coba betulkan dulu untuk ini ya, terlalu mepet ke tabel. Kita coba inspect dulu. Di sini kita lihat ini ya, dia pakai kelas data tabel filter. Nah, kita coba buatkan dulu. Kita bikin di template, kita tambahkan di template aja. Nah ya, template.
template. Nah, kita tambahkan sebuah style ya di sini saja. Plus margin button misalnya 30 pixel ya. Oke, kita coba refresh. Oke ya, sekarang udah ada jaraknya antara tabel dengan si form pencariannya. Begitupun tadi di data barang ya, sudah ada jaraknya. Oke, kita balik lagi ke data pelanggan. Nah, sekarang kita akan coba munculkan datanya ya, data yang di dalam tabel. Tapi kan belum ada datanya ya, jadi kita coba masukkan satu atau dua data dulu ya di dalam tabel barangnya, di dalam tabel pelanggannya ya. Kita insert, kemudian di sini misalnya kodenya CS 001 misalnya customer, kemudian nama pelanggannya misalnya Adam Abdi A, kemudian alamat pelanggannya misalnya Tasikmalaya, nomor HP-nya misalnya 082218770017, kode cabangnya TSM misalnya ya, TSM itu Tasikmalaya misalnya ya. Kemudian nantinya kita bikin dulu, kita masukkan dulu data cabangnya ya, karena kan di sini nantinya kita mengerjoinkan tabel ini ke tabel cabang. Nah, sedangkan di tabel cabangnya kan belum ada ya. Tapi kita masukkan dulu aja, misalnya ini CS002, nama pelanggannya misalnya Abdullah, misal Abdullah. Kemudian alamat pelanggannya di Bandung misalnya, nomor HP-nya 082218550015. Kemudian untuk kode cabangnya misalnya kita Bandung ya. Oke. Tuh. Nah, kita lihat sekarang. Nah, sekarang kan data pelanggannya udah ada 2 data nih ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan di dalam view pelanggan yang ada di dalam aplikasi kita. Caranya sama saja seperti data barang. Nah, kita bikin dulu sebuah model. Bikin model dulu, new file, namanya model pelanggan.php. Kita bikin kelasnya, kelas model pelanggan stand CI model. Kemudian kita bikin function get data pelanggan misalnya ya. Untuk query-nya yaitu return this, tentunya db get ya, nama tabelnya, jadi tabel pelanggan. Oke. Di sini ada yang salah kayaknya. Apa ya? Function kelas model pelanggan external ya. CI modelnya kehapus ya, CI model. Nah, oke. Nah, sekarang kita panggil si metode atau si function get data pelanggan ini di controller pelanggan yang nantinya kita kirimkan ke view pelanggan. Misalnya kita simpan di dalam variable data pelanggan sama dengan this db get bukan this db get ya, this model pelanggan get data pelanggan. Kita tampilkannya nanti dalam bentuk result seperti ini. Kemudian, nah di sini kita harus load dulu modelnya ya. Kita bikin konstruktor function construct parent construct. Nah, kita load di sini this load model, nama modelnya model pelanggan ya. Kemudian, nah kita kirimkan data pelanggan ini ke view pelanggan variable data. Kemudian di view pelanggannya itu kita tampilkan ya seperti biasa, kita gunakan for each.
kita gunakan bahasa PHP di sininya ya. Jadi kita tulis PHP dulu karena kita menuliskan sebuah kode PHP di dalam kode HTML ya. Nah, PHP kemudian kita buat variabel nomor dulu sama dengan 1 for each variabel pelanggan as misalnya variabel P. Kita tutup dulu variabel nomor plus. Oke. Nah, kalau sudah kita tampilkan ya, kita looping datanya. Yang di looping itu tentunya barisnya ya. Jadi kita bikin tr di sini, tr, td, kemudian kita tampilkan di sini dengan perintah echo variabel p nomor dulu ya, nomor, kemudian kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian alamat pelanggan dan nomor HP ya, nomor HP, kemudian di sini kode cabang. Nah, nanti si cabang ini kita inner join kan ya. Jadi kita tahu TSM itu apa, kota apa gitu ya. Kemudian Bandungnya itu cabang mana gitu ya. BDG itu cabang mana, nanti kita inner join kan ke si cabang ya, kita tabel cabang. Nah, untuk sementara kita bikin seperti ini dulu. Nah, tentunya ini satu lagi untuk aksinya ya. Oke. Kita reload. Nah, sekarang udah muncul ya kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, cabang. Ini udah muncul TSM BDG ya. Kita coba sekarang sekarang kita coba untuk menampilkan si nama cabangnya gitu ya. Jadi bukan kode cabangnya yang muncul tapi nama cabangnya. Tapi sebelumnya kita harus memasukkan dulu data ke tabel cabang. Nah, di sini ada kode cabang, nama cabang, alamat cabang, telepon gitu ya. Nah, kita masukkan dulu aja. Misalnya tadi kan TSM itu untuk kode cabang misalnya Tasikmalaya. Kemudian alamat cabangnya Tasikmalaya misalnya. Atau di Jalan RE Marta Dinata misalnya nomor 108 misalnya kan. Nomor teleponnya misalnya 021 0265 ya. 0265 311 788 misalnya. Kemudian untuk kode cabangnya yang selanjutnya itu BDG misalnya, nama cabangnya Bandung, untuk alamat cabangnya Jalan Cibiru misalnya. Nomor 90. Teleponnya 022 122 311 misalnya. Kita klik go. Di sini ada yang error apa ya? Cek the manual update correspondent dari MariaDB server 311.788 ya. Kita coba oke dulu aja. 022.311.711 misalnya. Klik dulu, error ya. Kita coba klik dulu cabangnya. Oke, ternyata tidak masuk ya. Kita coba sekali lagi. Kenapa tidak masuk ya? Telepon parcel 13. Kita coba lagi satu data dulu ya. TSM Tasikmalaya, alamat cabangnya Jalan RE Marta Dinata. Ini nomornya. Kita coba go. Kenapa ya? You have entered your skill check the manual corresponding to your manual user preparation syntax to use near 31788. Oh, ini kayaknya nggak bisa. Ini ada 0x nya ya.
Oke. Oh, ini kayaknya ya. Ini terubah jadi Farbinary ya. Oke, kita coba edit dulu ya. Harusnya varchar ya. Kita ke struktur, kemudian ini untuk teleponnya kita change. Kita ganti jadi varchar ya. Kenapa jadi Farbinary ya? Kita save. Kita insert lagi. TSM ini ya, Tasikmalaya, Jalan RE, Marta, Dinata misalnya. Teleponnya ini, kemudian BDG, Bandung, alamatnya Jalan Cibiru, nomor 105. Teleponnya misalnya 0221111222. Nah, oke ya. Nah, sekarang udah masuk datanya. Nah, sekarang kita akan inner join-kan si tabel pelanggan tadi ke tabel cabang ya, supaya kita tahu dia cabangnya cabang mana. Kalau tadi kan kita cuma nampilin kodenya aja. Nah, sekarang kita pengen tampilin nama cabangnya. Nah, caranya di model pelanggan, di sini di get data pelanggan, kita tambahkan perintah dis db join. DB join ya. Joinnya kemana? Joinnya ke tabel cabang. Nah, joinnya pakai apa nih? Joinnya pakai pelanggan kode cabang ya. Jadi yang dia joinnya pakai kode cabang gitu ya. Sama dengan cabang kode cabang. Nah, sekarang di sini di view pelanggan, nah kita bisa menampilkan nama cabangnya nih ya. Kita coba refresh. Nah, sekarang yang muncul nama cabangnya. Oke ya. Nah, sekarang kita bikin tombol edit sama hapusnya ya. Kita copyin aja yang ada di view barang. Di sini kita copy aja. Oke. Nah, kalau sudah di copy, di sininya kita ganti jadi kode pelanggan ya. Kemudian ini kode pelanggan. Yang ini jadi pelanggan tentunya. Hapus pelanggan dan ininya kode pelanggan. Oke. Oke, nah sekarang kita coba reload. Di sini ada error. Oh, ininya bukan B ya, tapi P. Kita reload. Nah, sekarang tombol edit dan hapusnya sudah muncul ya. Nah, dan ini juga udah langsung jalan. Kita tinggal bikin perintah untuk menghapus data pelanggannya ya. Nah, ini juga udah langsung jalan. Kita tinggal load nanti form edit pelanggannya. Untuk tambah datanya pun seperti itu. Oke. Selanjutnya kita bikin form input data pelanggannya ya. Nah, seperti biasa, di sini kan kita udah bikin ya di jQuery-nya tambah pelanggan, kita menampilkan modal pelanggan, kemudian di load form input pelanggannya, dia meload form yang ada di controller pelanggan di metode input pelanggan. Jadi kita bikin dulu di controller pelanggan, kita bikin function input pelanggan. Oke. Nah, kemudian di sininya kita load ya. Kita load sebuah view, this load view input pelanggan. Pelanggan input pelanggan. Oke. Nah, ini input pelanggannya belum kita buat, jadi kita buat dulu ya di view pelanggannya. Nah, di sini di folder pelanggan kita bikin new file input pelanggan.php. Untuk kodenya kita copyin lagi aja ya di file input barang.php. Nah, ini kita copyin aja biar cepat. Input pelanggan, nah kita copy ya. Nah, kita ganti
kita ganti si pelanggan, si barang ini jadi pelanggan. Kita pause, kemudian simpan ya, kemudian simpan barangnya kita ganti jadi simpan pelanggan. Untuk kelasnya kita ganti jadi form pelanggan. Kemudian di sini kode barang kita ganti jadi kode pelanggan. Nah, untuk placeholdernya pun kita ganti kode pelanggan. Untuk nama barang kita ganti jadi nama pelanggan. Placeholdernya kita ganti jadi nama pelanggan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ya, berarti yang satu text field lagi itu alamat pelanggan. Di sini kita juga ganti jadi alamat. Kemudian satu text field lagi untuk nomor HP. Nah, kita ganti name-nya jadi nomor HP. Kemudian di sini untuk placeholder-nya pun nomor HP. Nah, di sini untuk cabang, untuk satuan ya, kita ganti jadi cabang saja, karena untuk cabang juga nanti kita akan menggunakan select ya, atau combo box yang nantinya bisa kita pilih gitu ya. Dan untuk optionnya itu nanti kita akan ngambil dari database atau dari tabel cabang ya, sehingga nanti ketika cabangnya bertambah otomatis di dalam optionnya pun nantinya pun akan bertambah. Oke. Nah, sekarang kita hapus untuk optionnya. Nah, untuk kita sisakan satu option saja untuk kita kasih teks cabang misalnya, atau pilih cabang misalnya kan. Nanti option berikutnya kita ambil dari tabel gitu ya. Tapi sebelum ke sana kita coba untuk memvalidasi dulu, memvalidasi formnya ya, seperti halnya form barang. Nah, kita ganti ya, untuk kelas form barangnya kita ganti jadi form pelanggan. Kemudian di sini tentunya untuk fieldsnya itu yang pertama ada kode pelanggan ya. Kemudian di sini kita ganti jadi kode pelanggan. Ya, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian di sini yang nama barang kita ganti jadi nama pelanggan sesuai dengan name ininya ya. Jangan lupa sesuai dengan name dari masing-masing inputannya. Kemudian di sini kita ganti jadi nama pelanggan. Kemudian di sini alamat pelanggan ya, alamat pelanggan. Kemudian ketika kosong juga ini errornya, alamat pelanggan harus diisi ya. Oke. Kemudian satu lagi kita copyin nomor HP. Kemudian terakhir itu cabang ya, cabang. Kemudian di sini juga kita kasih pesannya cabang tidak valid dan cabang harus diisi. Oke ya, sudah ya. Nah, sekarang kita coba, kita reload, kita klik tambah datanya, dan sekarang sudah muncul formnya ya. Dan ketika kita klik simpan dalam kondisi formnya masih kosong, maka nantinya akan muncul pesan error seperti ini atau pesan validasi seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat proses untuk penyimpan data ke dalam tabelnya. Tapi sebelumnya kita akan fungsikan dulu si combo box pilih cabang ini. Kita akan ambil datanya dari tabel gitu ya. Ini kan masih kosong, tidak ada optionnya, hanya option pilih cabang saja. Nah, optionnya kita akan ambil dari tabel cabang. Nah, tapi sebelumnya
Nah, di sini kan sudah di dalam tabel cabang sudah ada dua cabang ya, Tasikmalaya dan Bandung. Nah, caranya bagaimana untuk memasukkan datanya ke dalam combo box? Caranya sangat mudah, sama halnya seperti kita membuat view data. Kita bikin di dalam model pelanggan, misalnya di sini function get cabang, atau misalnya kita bikin model cabang saja ya, biar misalnya karena dia mengambil data ke tabel cabang, otomatis kita misalnya kita pengen pisahin dari tabel pelanggan ya, atau dari model pelanggan, kita bikin sebuah model baru saja namanya model cabang.php. Nah, kemudian kita bikin kelas model cabang extend ci model. Oke. Kemudian kita bikin function get data cabang. Nah, isinya sama saja ya. Untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel cabang, kita gunakan return this db get nama tabelnya ya, yaitu tabel cabang. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita akan panggil si model cabang ini di dalam controller pelanggan. Nah, caranya kita harus meload modelnya lagi gitu ya. Harus meload modelnya lagi di dalam controller pelanggan ini supaya kita bisa memanggil si metode get cabangnya, get data cabangnya. Caranya kita bisa tambahkan di sini this load model cabang ya, model cabang. Nah, langkah selanjutnya kita akan kirimkan data cabang tadi ke si input pelanggan. Caranya sama halnya seperti kita mengirimkan data ke view pelanggan. Nah, kita copy paste saja. Di sini kita ganti pelanggannya jadi cabang, kemudian modelnya jadi model cabang ya, karena kita mau mengakses metode get data cabang. Oke. Nah, kita kirim melalui variabel data. Oke. Nah, di input pelanggannya, atau kita coba reload dulu apakah ada error. Tidak ya. Kita klik, tidak ada error. Nah, sekarang kita akan tampilkan si data cabang tadi ke dalam combo box cabang. Caranya kita gunakan for each ya, seperti biasa, seperti halnya kita mau menampilkan data di dalam tabel, kita ke input pelanggan.php. Nah, di bagian option yang kedua kita gunakan for each, atau kita untuk melooping data yang ada di dalam tabel cabang. For each variable cabang as misalnya variable c seperti ini. Kita tutup. Kemudian option. Untuk value-nya tentunya value-nya tetap kita menggunakan kode cabang ya. Echo variable c kode cabang. Jadi data yang masuknya itu adalah si kode cabang. Data yang masuk nanti ke dalam tabel ya. Nah, kalau misalnya yang tampil di dalam combo box itu adalah kita gunakan nama cabang ya. Oke ya. Sekarang kita coba reload lagi. Kita klik tambah data. Nah, di sini sudah muncul ya pilihannya berdasarkan tabel yang ada di dalam tabel cabang. Oke, langkah selanjutnya kita coba tambahkan dulu satu cabang ya. Apakah nanti kita lihat apakah bertambah atau tidak di dalam combo box cabangnya. Kita coba insert satu data lagi. Misalnya cabang Bogor ya, kita kasih kode cabang BGR, nama cabangnya Bogor, misalnya Jalan AH Nasution misalnya, nggak tahu ada atau enggak ya, kita ngarang aja. Kemudian ini untuk nomor HP-nya atau nomor teleponnya 0255 misalnya 11222. Kita go. Nah, sekarang cabangnya kan ada 3 ya, maka
seharusnya di dalam combo box pilihan cabangnya itu harusnya ada 3 cabang. Nah, oke ya. Untuk Bogor udah muncul. Oke. Nah, jadi si combo boxnya bersifat dinamis ya. Jadi ketika cabangnya bertambah, otomatis nanti pilihannya pun akan bertambah. Nah, sekarang kita coba lakukan simpan data ke dalam tabel ya. Nah, di sini kan di actionnya si pelanggan itu untuk melakukan penyimpanan datanya itu ke controller pelanggan, ke simpan pelanggan. Jadi kita bikin dulu di sini function ya, simpan pelanggan. Nah, kemudian si simpan pelanggan ini sama halnya seperti di tab di kontrol barang ya. Di sini kan ada simpan barang. Nah, di sini kan ada simpan barang. Kita copy aja kodenya ya, kita copy aja kodenya biar cepet ya. Kita copy paste. Jadi seorang programmer itu harus jago copy paste juga ya. Nah, di sini kan kalau di barang dia menangkap nilai kode barang, nama barang, satuan. Nah, kalau di pelanggan berarti dia sesuaikan dengan inputannya. Berarti dia mengirimkan apa aja? Dia mengirimkan kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP dan cabang. Nah, kita sesuaikan aja datanya. Berarti kita hapus ini. Yang pertama kode pelanggan ya. This input post salah ya, ini di kode di controller barang. Kita pindah dulu ke pelanggan.php ya. Nah, kita ganti datanya. Jadi yang kita tangkap itu kan kode pelanggan ya, kita simpan di dalam variabel kode pelanggan. Jadi untuk proses penangkapan datanya di input post kode pelanggan, kemudian nama pelanggan ya. Kemudian alamat pelanggan, kemudian nomor HP, kemudian terakhir cabang. Kita lihat ya, samakan dulu di sininya di bagian post, kemudian nama data yang ditangkapnya itu harus sama dengan name yang ada di dalam form input barang, input pelanggan maksudnya. Oke ya, ini udah sama semuanya. Kalau udah sama berarti kita masukkan ke dalam variabel data ya, kita buat di dalam bentuk array. Di sini adalah fieldnya, field yang akan kita masukkan datanya. Di sini adalah value yang akan kita masukkan ke dalam si field kode pelanggan ya. Kita lihat ya fieldnya apakah sama atau tidak ya. Oh, telepon ya, bukan nomor HP tapi telepon. Di pelanggan ya, bukan di cabang. Nah, nomor underscore HP betul. Nomor underscore HP kita isi dengan variabel nomor HP. Yang terakhir kode cabang kita isi dengan variabel cabang. Oke. Kemudian di sini untuk proses simpannya itu ke model pelanggan ya, ke insert pelanggan. Dia mengirimkan si variabel data ini untuk dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Kalau misalnya dia berhasil menyimpan, maka dia akan meredirect ke pelanggan. Kalaupun gagal, dia akan meredirect ke pelanggan juga. Tapi yang berbeda adalah pesan yang dikirimkannya. Kalau misalnya dia berhasil, maka pesan yang dikirimkannya adalah data berhasil disimpan. Kalau misalnya gagal, maka yang pesan ditampilkannya adalah data gagal disimpan. Nah, kita lihat di view pelanggan. Nah, di bagian sini ini juga sudah ya, karena kita hasil copy dari view barang, otomatis di sini juga sudah ada ya untuk menangkap atau menampilkan nilai message yang dikirimkan oleh si
controller pelanggan ya. Nah, langkah selanjutnya, nah di sini proses penyimpanannya kan ada di insert pelanggan ya, tapi kita belum buat si insert pelanggan ini. Jadi kita buat dulu di model pelanggan untuk insert pelanggannya. Nah, supaya lebih cepat kita kopikan saja lagi yang ada di model barang. Nah, kita copy bagian ini ya. Kita kopikan di sini. Kita ganti yang tadinya insert barang jadi insert pelanggan. Kemudian untuk simpannya, yang tadinya menyimpan ke barang master, kita simpan ke tabel pelanggan. Oke, sudah. Sekarang kita coba reload lagi. Nah, sekarang kita coba klik tambah data, kita masukkan misalnya CS003, untuk nama pelanggannya misalnya Fitriani, alamat pelanggannya misalnya Ciamis, nomor HP-nya misalnya 089 atau 08811122233. Cabangnya misalnya kebetulan dia ada di Bogor misalnya ya, jadi kita pilih cabang Bogor aja, simpan misalnya. Nah, sekarang datanya udah masuk ya, datanya udah masuk, atau kita nanti kita edit ya, ini alamatnya jadi di Bogor aja ya, biar nggak bingung. Oke, nah sekarang kita bikin tombol editnya ya, bikin form editnya. Nah, di sini kan masih kosong ya untuk editnya. Nah, sama saja seperti di CRUD barang di video sebelumnya, kita copy paste saja ya biar cepet. Jadi kita bikin dulu file edit pelanggan di folder pelanggan yang ada di view tentunya, edit pelanggan.php. Nah, kemudian ini kan nantinya kan sama aja sama input pelanggan si formnya, cuman bedanya nanti dia menampilkan data. Jadi kita copy paste aja si form input pelanggannya, kita pastekan di sini. Nah, kemudian yang kita ganti itu adalah si simpan pelanggan, kita ganti jadi update pelanggan. Kemudian nah, langkah selanjutnya kita akan menampilkan value-nya ya sesuai dengan kode pelanggan yang dipilih. Nah, di sini ini salah nulis ya, harusnya edit pelanggan. Oke, udah. Kalau sudah, nah sekarang kita coba get data barangnya berdasarkan si kode pelanggannya. Nah, sama halnya berarti kita bikin sebuah metode edit pelanggan, function edit pelanggan. Nah, untuk kodenya biar cepat kita copy lagi ya dari controller barang. Di sini kan ada edit barang, kita copy saja. Kita copy saja, kemudian kita pastikan di edit pelanggan. Untuk kode barangnya kita ganti jadi kode pelanggan. Kemudian di sini di Suri segmen 3 itu dari mana? Di Suri segmen 3 ini dari kalau teman-teman lihat di view pelanggan, ini hanya mengingatkan saja ya, di view pelanggan. Nah, di tombol edit, ketika misalnya tombol edit itu diklik, maka dia akan mengirimkan dia akan meload sebuah form, yaitu form edit pelanggan, dan dia mengirimkan sebuah parameter kode pelanggan di URI segmen ketiga. Makanya nanti nah, si kode pelanggan ini dari mana? Si kode pelanggan ini dari atribut data kode pelanggan yang isinya itu kode pelanggan. Oke. Nah, jadi kita balik lagi ke pelanggan.php. Nah, jadi udah tahu ya si kode pelanggan ini asalnya dari mana. Nah, kemudian di sini kita ganti ya jadi pelanggan tentunya. Kemudian modelnya kita ke model pelanggan. Nah, di sini get barangnya kita ganti jadi get pelanggan, dan di sini parameter yang dikirimkannya adalah kode pelanggan. Nah, kemudian view-nya berarti bukan ke edit barang ya, tapi ke pelanggan, edit pelanggan. Oke. Nah, kemudian di sini kan kita belum membuat get pelanggannya.
Nah, sekarang kita bikin dulu get pelanggannya di model pelanggan. Kita cari model pelanggannya. Nah, ini dia. Kita buat, nah atau kita copy paste lagi aja biar cepat. Nah, di sini ada get barang ya, kita kopikan di model pelanggan. Kita ganti aja ininya jadi get pelanggan. Kemudian ini kita ganti jadi parameter yang ditangkap itu kan kode pelanggan. Kemudian nah, tabel yang digunakan itu adalah tabel pelanggan. Kita akan mencari data pelanggan berdasarkan kode pelanggan. Nah, yang memiliki kode pelanggan si variabel kode pelanggan. Oke, nah sekarang kita coba tampilkan di edit pelanggannya. Ya. Nah, kita kasih di sini value php echo variabel pelanggan kode pelanggan. Nah, kita coba cek dulu ya apakah sudah muncul atau tidak. Kita reload, kita edit. Nah, ini muncul ya, sudah muncul kodenya. Kemudian kita kasih read only untuk kode supaya tidak bisa diedit. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita copy paste saja di bagian value-nya. Copy paste di sini nama pelanggan. Kemudian di sini kita kasih alamat pelanggan dan di sini nomor HP. Nah, di sini untuk pilih cabangnya, di sini kita pakai if ya. If kalau misalnya pelanggan kode cabang sama dengan variabel C kode cabang, maka tampilkan atau cetak selected. Artinya kalau misalnya pelanggannya si kode pelanggan atau si kode cabang yang ada di dalam tabel pelanggan itu sama dengan kode cabang pada option ya, nah, maka option itu yang akan dipilih gitu ya. Kita reload, kita coba edit. Nah, di sini pilih cabangnya. Oh, oke. Nah, di sini kan kita belum menampilkan si data cabangnya ya. Tadi kan data cabangnya hanya ada di input. Nah, jadi kita tinggal copy pastekan saja yang ada di input. Yang ada di input pelanggan. Nah, ini yang variabel data cabang ini. Nah, silakan teman-teman copy aja di bagian edit pelanggan ini. Sekarang kita reload. Kita edit. Nah, sekarang udah ada ya Bogor. Gitu. Kalau misalnya Bandung, ininya cabangnya otomatis juga Bandung yang bakalan kepilih gitu ya. Nah. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan melakukan proses update-nya gitu ya. Nah, di sini di form edit pelanggannya, di sini kan dia action-nya itu ke update pelanggan. Sini ya. Nah, di sini kan update pelanggannya belum ada. Nah, sekarang kita buat update pelanggannya. Nah, supaya cepat kita copyin lagi yang ada di update barang, yang ada di controller barang. Di sini ada update barang, kita copy ke controller pelanggan. Nah, di sini kita ganti jadi update pelanggan. Kemudian untuk data-data yang ditangkapnya kita copyin aja. Seperti ini. Kemudian si variabel datanya juga copy dari simpan pelanggan ya. Kemudian nah di sini kode pelanggannya nggak perlu karena kode pelanggannya yang akan kita jadikan parameter. Kemudian di sini update barang kita ganti jadi update pelanggan ya. Kemudian di sini variabel data dan di sininya variabel kode pelanggan. Ini variabel data yang akan diupdate. Ini kode pelanggan itu adalah sebagai key kode pelanggan mana yang akan diupdate. Oke.
Nah, di sini kalau misalnya berhasil disimpan maka berhasil update. Kalau misalnya gagal maka dia saja data gagal diupdate. Redirectnya ke pelanggan. Oke, kita reload, kita edit. Nah, sekarang kita coba ganti misalnya Tasikmalayanya, atau tadi aja yang Fitriani kita ganti jadi Bogor. Oke, di sini error. Kenapa error? Kita lihat. Karena di sini kita harusnya memanggil model pelanggan. Oke ya. Dan di model pelanggannya pun sebenarnya kita belum membuat update pelanggannya ya. Jadi kita buat dulu metode update pelanggannya di model pelanggan. Nah, supaya cepat kita copyin lagi aja yang ada di model barang, kita copy aja ke model pelanggan untuk metode update barangnya. Kita tinggal ganti aja di sini yang tadinya update barang jadi update pelanggan. Kemudian di sininya kita ganti jadi kode pelanggan. Tabel yang diupdate-nya itu adalah tabel pelanggan berdasarkan kode pelanggan yang memiliki nilai kode pelanggan. Oke, kita coba reload lagi. Nah, sekarang datanya sudah berhasil diupdate. Kita coba ganti lagi, misalnya Abdullahnya diganti misalnya jadi Abdullah Ajar misalnya. Simpan. Nah, ini sudah bisa diedit ya. Tapi untuk kodenya ini nggak bisa diedit karena dia primary key ya. Jadi kita buat si formnya itu read only. Oke, terakhir kita bikin untuk delete-nya. Nah, untuk delete-nya sekarang kita buat. Nah, kita coba lihat dulu di view pelanggannya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ketika kita klik delete maka dia muncul notifikasi atau alert peringatan apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Kemudian ketika kita klik yes delete, di sini URL-nya mengarah ke hapus pelanggan CS001 atau sesuai dengan ke metode hapus pelanggan dengan mengirimkan parameter kode pelanggannya. Nah, berarti kita bikin di pelanggan, hapus pelanggan ya. Kita copy paste lagi aja yang di controller barang supaya lebih cepat. Kita ganti aja di sininya jadi hapus pelanggan, ininya kode pelanggan ya, variabelnya kita ganti jadi kode pelanggan. Kemudian di sini variabel hapus, ininya ke model pelanggan, delete pelanggan. Nah, ini parameter yang dikirimkan ke delete pelanggannya yaitu kode pelanggan. Kemudian redirectnya ke pelanggan tentunya ya. Oke, kemudian kita bikin untuk delete pelanggannya di model pelanggan. Kita copy paste lagi dari model barang. Kita copy pastekan di sini. Kita ganti jadi delete pelanggan. Kemudian ininya kode pelanggan. Kemudian tabel yang di delete atau data tabel yang di delete itu dari data dari tabel pelanggan. Kemudian berdasarkan kode pelanggan yang memiliki nilai kode pelanggan. Oke ya. Nah, sekarang kita coba reload lagi. Kita coba delete. Nah, yes delete. Di sini data berhasil dihapus dan datanya pun hilang ya. Oke, itu mungkin untuk tutorial di video kali ini bagaimana cara membuat CRUD data pelanggan. Sebenarnya sama saja dengan ketika kita membuat CRUD data barang. Kita tinggal copy paste saja ya perintah-perintahnya dan disesuaikan dengan data yang seharusnya gitu. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita lanjut ke video berikutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.